Puji Tuhan dan salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali saat ini kita bisa kembali sama-sama belajar pendidikan agama Kristen. Kita masuk dalam semester yang kedua. Sebelum kita memulai KBM hari ini, saya berharap setiap kita ambil waktu untuk berdoa secara pribadi, baik sebelum maupun sesudah KBM. Kita masuk dalam bab yang pertama dengan tema Demokrasi dalam Perspektif Alkitab. Hal pertama, kita akan mengkaji tokoh demokrasi yang diakui dunia. Yang pertama, kita akan belajar dari tokoh demokrasi bernama Benazir Bhutto. Benazir Bhutto lahir pada tanggal 21 Juni 1953 di Karachi. Nama ayahnya adalah Zulfikar Ali Bhutto, seorang Perdana Menteri Pakistan pada tahun 1971 sampai 1977. Benazir Bhutto adalah seorang yang selalu memperjuangkan kebenaran dan keadilan, bukan hanya demi dirinya sendiri, namun demi rakyat yang ingin dibebaskannya dari kepemimpinan yang otoriter. Kata-kata terakhir yang disampaikan Benazir Bhutto dalam pidatonya adalah seruan untuk memberikan kesempatan kepada seluruh rakyat di setiap pelosok negeri agar dapat mengikuti pendidikan. Yang kedua, kita akan belajar tokoh demokrasi bernama Malala Yousafzai. Beliau lahir pada tanggal 12 Juli tahun 1997. Malala adalah seorang pejuang wanita yang menyuarakan hak perempuan untuk memperoleh pendidikan, sehingga ia dinominasikan untuk menjadi pemenang internasional Children Peace Prize pada tahun 2011 dan juga berhasil memenangkan National Peace Prize. Hal kedua, kita akan mengkaji kesaksian Alkitab bahwa semua manusia adalah sama. Dalam Kejadian 1 ayat 28 menjelaskan bahwa Allah menciptakan manusia menurut rupa dan gambarnya. Namun Alkitab juga menegaskan bahwa akibat dosa yang dilakukan Adam dan Hawa, maka semua keturunannya, yaitu semua manusia, juga berdosa. Jadi, di hadapan Allah, semua manusia adalah sama, yaitu sama-sama berdosa. Oleh karena itu, keselamatan yang diberikan melalui Tuhan Yesus berlaku bagi semua orang. Tidak ada seorang pun manusia yang lebih sedikit dosanya, sehingga ia tidak perlu mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus. Dan juga tidak ada seorang pun manusia yang begitu besar dosanya sehingga Tuhan Yesus tidak sanggup menyelamatkannya. Jadi jelas bahwa dalam pemandangan Tuhan, setiap manusia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan keselamatan dari Tuhan Yesus supaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Hal ketiga, kita akan membahas makna demokrasi dalam pemerintahan. Demokrasi adalah keadaan di mana warga negara memiliki kesempatan memilih siapa yang menjadi wakil-wakil mereka dalam pemerintahan. Dengan demikian, rakyatlah yang memegang kekuasaan yang tertinggi dalam pemerintahan. Ciri-ciri pemerintahan yang demokratis. Yang pertama, ada aturan yang jelas. Maksudnya adalah ada aturan tentang bagaimana pemilihan wakil rakyat dilakukan. Yang kedua, mayoritas dan minoritas. Maksudnya adalah yang tergolong mayoritas tentunya akan memimpin pemerintahan. Namun, mereka yang tergolong minoritas pun tetap dilindungi. Yang ketiga, hak individu. Dalam pemerintahan demokratis, hak individu dilindungi dan dijamin dengan baik. Yang keempat,
pemilihan umum yang berlangsung adil dan bebas. Maksudnya adalah pemilihan umum berjalan dengan baik untuk memilih wakil-wakil rakyat pada periode tertentu. Yang kelima, kewajiban warga negara yang baik. Setiap warga negara yang memenuhi syarat wajib memilih wakil-wakil mereka. Yang keenam, ada kerjasama dan kesepakatan. Kerjasama dan kesepakatan diperlukan untuk melindungi hak individu. Hal keempat, kita akan membahas tanggung jawab seorang remaja Kristen di bidang demokrasi. Remaja Kristen memiliki tanggung jawab yang sangat besar di bidang demokrasi, yaitu yang pertama, turut menjaga ketertiban umum dengan cara tidak ikut tawuran, balapan motor di jalanan, dan lain-lain. 2. Belajar menghargai pendapat orang lain yang berbeda. 3. Belajar berpikir positif terhadap orang lain. 4. Melaporkan kepada yang berwajib jika melihat peristiwa pelanggaran hak asasi manusia dan demokrasi. 5. Wajib menggunakan hak pilihnya secara bertanggung jawab. Hal kelima, kita akan membahas penjelasan Alkitab. Kita akan buka dalam Roma 3 ayat 9 sampai 31. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa semua manusia itu berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang dilakukan manusia, baik itu pikiran, emosi, kehendak, hati nurani, adalah perbuatan yang tidak memuliakan Allah. Dan di sini Rasul Paulus menjelaskan bahwa manusia diselamatkan bukan karena usaha, kerja keras, ataupun perbuatan baiknya, melainkan karena anugerah Allah. Allah yang sudah berinisiatif untuk menyelamatkan manusia. Manusia yang seharusnya dihukum mati, kini diselamatkan, dibenarkan melalui iman percaya kepada Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Dan saat ini, kita adalah orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita harus berjuang memberitakan keselamatan, memberitakan kabar baik yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Lewat pelajaran hari ini, kita bisa mengambil beberapa kesimpulan. Yang pertama, para tokoh demokrasi, mereka sudah berjuang keras, tidak mudah menyerah untuk memperjuangkan keadilan dan kebenaran. Yang kedua, setiap orang punya hak untuk menikmati kasih Tuhan. Dan yang ketiga, Tuhan memberikan anugerah yang luar biasa kepada kita, yaitu keselamatan. Jadi, tugas kita sebagai remaja Kristen adalah mau berjuang untuk memberitakan kabar keselamatan kepada orang lain. Puji Tuhan, pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.